Hai semua, guidance hari Rabu tanggal 3 April 2019 dan kita lihat bulan saat ini sedang berada masih di Pisces seperti kemarin, tetapi sekarang dia konjunk dengan Merkurius si pemikir serta Neptunus si idealis. Kemudian dia sextile dengan banyak planet lagi. Kita lihat sextile dengan Saturnus, sextile dengan Pluto, juga dengan South Node. Jadi kita bisa katakan bahwasanya transit untuk hari Rabu ini merupakan transit yang fenomenal, yang sangat penting. Ya, apa yang kita bisa lihat dari posisi bulan saat ini adalah kita merasa bahwa dunia adalah tempat yang suci, tempat kita merasa bahagia kita dilahirkan ke dunia saat ini dengan semua kondisinya, bukan di saat yang lain. Itu yang kita rasakan saat ini. Ya, kita punya komitmen terhadap ide-ide yang sifatnya spiritual. Ya, ini tidak terkait dengan agama langsung, tapi bagaimana kita merasa bersyukur. Ya, bahwasanya kita lahir ke dunia ini pada saat ini. Dan bukan pada saat yang berbeda, bukan di masa lalu dan bukan di masa depan. Dan kita diberi kesempatan untuk melampaui banyak hal, ya, sampai hari ini, menjadikan diri kita seperti kita, dan hidup adalah anugerah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya bicara begitu panjang dan lebar? Karena pada saat ini, Merkurius bersama bulan. Memang mau tidak mau kita dipaksa menggunakan logika untuk mengerti sesuatu yang sifatnya spiritual, karena Pisces sendiri adalah spiritual dan dia bergabung dengan Neptunus yang berpikir jauh melebihi dari daya nalar kita, sehingga nalar kita itu tidak lagi terbatas dari apa yang nyata yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Dan diharapkan dengan sextile ini, dengan Saturnus dan Pluto serta South Node, itu kita mampu melihat diri kita yang positif, yang mampu meninggalkan hal-hal yang hitam atau yang sudah lewat, itu menjadi bagian dari masa lalu kita. Oke, kita lihat dari tarotnya. Apa yang kita bisa lihat untuk tarot tanggal 3 April 2019? Ya, situasinya adalah Nine of Pentacles. Challenge-nya adalah Four of Cups kebalik. Sarannya adalah Five of Wands. Dan hasilnya adalah Six of Cups. Ya, saat ini situasinya adalah kita merasa cukup. Kita bersyukur. Kita sudah diberi apapun pada titik hari ini. Ya. Dan kita tidak lagi melihat bahwasannya semua perjuangan kita adalah kerugian. Bukan. Itu adalah semua yang ditumpuk, yang ditujukan untuk kita, dialami oleh kita, untuk menjadikan diri kita yang lebih matang. Tantangannya adalah kita menerima sesuatu yang buruk menjadi bagian kita. Itu tantangannya. Ya. Kita menerima bahwasanya peristiwa yang lalu yang menyakitkan kita itu tetap kita bawa menjadi bagian diri kita. Kita menolak untuk memaafkan kesalahan orang lain atau memaafkan diri kita sendiri, bahwa itu merupakan bagian dari proses yang harus kita lewati untuk mencapai diri kita yang sekarang. Itu tantangannya. Ya, dan ini adalah rekomendasi atau sarannya adalah angka 5 ini. Kita lihat 5. 5 adalah perubahan. Jadi semua yang ada ke kita itu memang sengaja kita supaya berubah secara fundamental dari cara kita berpikir, dari cara kita merasa. Artinya kerangka berpikir kita berubah sehingga kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Untuk hal yang sama, kalau dulu kita berpikir itu adalah suatu bencana, sekarang kita berpikir bahwa itu adalah anugerah. Betapapun kita tidak menyukainya, itu adalah anugerah kepada kita supaya kita lebih
maju lagi. Kalau kita diberi kesempatan untuk masuk ke institusi pendidikan, apakah kemudian kita berpikir sepanjang kita dalam pendidikan itu kita merasa senang-senang, hanya menari-nari setiap hari? Katakanlah enggak. Kita setiap hari belajar setengah mati, kita sakit, kita kecapean, kita lelah dengan semua, katakanlah, kritikan orang karena kita tidak juga paham. Tetapi begitu kita melewati, kita tahu bahwa itu adalah anugerah. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah 5 perubahan dari diri kita karena pengalaman masa lalu. Dan wands ini atau tongkat itu menunjukkan satu tindakan. Ada perubahan yang mendasar di diri kita dan itu akan membawa kita, ya, karena ini saran, ini sebaiknya menjadi dasar bagi kita untuk mulai melakukan tindakan baru yang lebih baik berdasarkan kemampuan yang kita peroleh dari semua pelajaran yang kita kumpulkan dari yang lalu. Oke, hasilnya adalah kita melihat yang lalu, ini adalah kartu nostalgia. Tapi apa yang dia ingat adalah ketika dia memberikan cinta kepada gadis kecil ini. Bagaimana perasaan kita ketika kita memberikan cinta pada gadis kecil? Cinta yang suci, cinta yang tulus. Kira-kira seperti itu. Hasilnya adalah kita merasa bahagia dengan ingatan masa lalu. Itu yang harus kita ingat. Oke, kita teruskan dengan bacaan berikutnya. Ini sama dengan kemarin, hope. Dan ini adalah random ya. Jadi saya tidak tahu ini bahwa akan keluar lagi. Dan hope, ya, you are guided by the light of hope. Barangkali ini masih menceritakan, menguatkan apa yang saya ceritakan kemarin adalah mengenai bagaimana ini South Node dan Pluto bertemu di Capricorn. Itu semua membawa kita ke era baru yang penuh dengan pengharapan. Oke, kita lanjut untuk bacaan berikutnya. Kita lihat positif energi. One card. Kita ambil yang sebelah kiri sekarang. Jubilation. Pure joy, elation, true fulfillment, wishes coming true, happy dance. Jangan pikir bahwa tujuan akhir kita adalah menikahi seseorang. Jangan pikir bahwa tujuan akhir kita adalah lulus dari perguruan tinggi. Bukan. Ada hal lain yang lebih besar menunggu kita. Ya, jadi di sini adalah kalau misalnya itu belum tercapai, apapun yang kita pikir merupakan titik akhir dari kebahagiaan kita, percayalah bukan itu yang kita yang diinginkan dari kita. Tetapi pada saat ini, ya, kita diminta untuk merasa bahagia sepenuh hati, pure joy, sepenuh hati. Kan merasa kita sudah memenuhi satu keinginan yang tercapai. Dan wishes come true, happy dance. Sesuatu untuk kita rayakan. Rayakan secara pribadi atau dengan teman-teman. Tetapi yang saya sarankan adalah secara pribadi, masukkan ke dalam jiwa kita bahwa kita sudah mencapai satu pelajaran yang besar. Bahwa kita mengikuti bimbingan dari atas dengan semua pergerakan benda di langit itu sebenarnya adalah untuk kita, untuk menjadi bimbingan buat kita supaya kita menuju mengarah pada apa yang seharusnya kita capai. Karena setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda, dengan alur yang berbeda-beda. Waktu adalah relatif. Itu semua sudah ada ditentukan dari Yang Maha Kuasa. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.